Bu Nemi? Di Hah? mana? Baris kedua Ikanya. terakhir. Oh, tan ini. Malah ikatan itu tanwin. Kalau Iya, di tanwin. saya tanwin. Tannya tanwin. Oh iya. Divanya ada tasdid juga Bu Nemi? Hah? Iya. Enggak. Divanya Nggak ada tasdid. Oh, jadi tanwinnya tinggal ya. Ini nih tan. Tanwin. Nah, ini. Oh Itu iya. ya. Ikhfa jadinya ikan ikhfa ya. Nanti Iya. ikhfain. Yang lain? Sudah nampaknya? Ya, Udah ya? Iya, udah. Ya. Hanya satu nih, LT. Iya. Time-nya. Iya. Tinggal ditambahin aja itu. Tinggal itu. Bisa kali ya? Bisa Bu Nemi tolong. Bu Nemi bisa kali nak di copy aja tanda harkat. Udah, Nak. Udah petasan ini. Enggak, kan baru di ini. Iya. Bisa sih, cuman kan ini kan tulis tangan. Bu LT tambahin lagi di foto aja kan enggak? Oh iya. Di foto Lebih aja lagi. bagus gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa nanti ditambahin. Kalau cuma satu aja. Bisa kalau Bu Nemi bisa ngasih garis langsung tuh disimpan Bu Nemi pakai tangan aja. Ambil draw itu draw. Tanda fathah kan gampang. Bukan Nggak itu, bisa. bukan ini aja diambil. Oh, kalau copy. Sebenarnya lebih gampang langsung garis. Ambil draw aja, draw. Ah, itu draw itu draw. Ah, itu. Nah, ambil penanya. Bukannya itu yang sebelahnya. Nah, itu. Pilih warnanya hitam. Nah, tinggal garis. Yang tan itu. Langsungnya di save habis itu. Kalau nggak di save nggak nyimpan dia. Kurang, luruskan. Lurus. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ah, mantap. Dah. Udah itu. Simpan, di save Bu Nemi. Nyimpan dia itu. Udah di save. Ah, udah. Sip. Makasih Bu Nemi. Lebih gampang gini daripada yang tadi. Dari foto itu ya. Karena dia tulisan tangan, kecuali yang tulisan aplikasi. Coba hapus yang Bu Rida. Hapus ya, oke. Udah. Udah kan? Udah. Ya, kasih Bu Nemi. Quran Surat Fussilat ayat 14 terdiri atas 2 bagian dengan 30 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 14. Bagian 2, penggalan 15 sampai dengan 30. Penggalan Quran Surah Fussilat ayat 14. Penggalan pertama, penggalan kedua, ja'at. Penggalan ketiga, humu. Penggalan keempat, ar-rusulu. Min. Penggalan kelima, min. Baini. Penggalan keenam, baini aidihim. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan kedelapan, min. Penggalan ke-9, khalfihim. Allah. Penggalan ke-10 dan 11 terdiri dari an dan la. An penggalan 10 dan la penggalan 11. Ya. Penggalan ke-12 ke-12 ta'budu. penggalan ke-12 ta'budu. Penggalan ke-14 illa. 13 ya. Penggalan ke-12 ta'budu, penggalan ke-13 illa, penggalan ke-14 Allah.
Penggalan ke-15 qalu. Penggalan ke-16 lau. Sya'a. Penggalan ke-17 sya'a. Dia Rabbuna. Penggalan ke-18 rabbuna. Penggalan ke-19 la. Penggalan Anzala. ke-20 anzala. Malaikah. Penggalan ke-21 malaikatan. Penggalan ke-22 fa. Inna. Penggalan ke-23 dan 24 itu berasal dari inna. Untuk penggalan ke-23 inna, penggalan ke-24 na. Penggalan ke-25 bi. Penggalan ke-26 ma. Inna. Ke-26 penggalan ke-27 ursiltum. Usulkan. Penggalan ke-28 bi. Di. Penggalan ke-29 bi. Kapan mau beli ya? Penggalan Kafiruna. ke-30 Iya, kafiruna. sekarang nggak lagi yang powerbank Tony dulu. Jadi memang kalau Tony nggak mau nanya, Masih ada yang kurang tuh tadi itu Bu Yumi. Malaikah tadi itu apanya Iya. tanwinnya nggak Iya. ada tuh kan? Sama berarti dengan yang Sama tadi. tadi ya. Bu Nemi minta tolong yang kayak seperti tadi lagi. 21, penggalan 21. Penggalan 21. Kasih garis. Lida Ya, tak budu tuh pakai tanda panjang. Lida Apa? Tak tak budu? budu. Pakai bendera. Iya, iya rasanya. Oh iya harusnya ya. Kan ada alif setelahnya. Iya, betul. tinggal. Bu Nemi pilih titik yang satu lagi terlalu halus yang itu. Ulang. Diunduh-unduh aja, unduh. Agak terlalu halus. Ambil titik yang sebelahnya. Itu. Belajar. Ulang. Tak lurus. Ini mouse-nya lagi ya. Enggak karajo lah. Nah, jadi malah itu. Mouse-nya lagi ya. Lagi ngadat. Nah, udah tuh, udah. Mana yang itu yang Tak budu. Tak kasih bendera. Bendera. udah ya? Udah. Benderanya dari alif. Dari alifnya, tanda alif itu. udah. Dari alifnya. Dari alif. Alif sampai yang sukun itu. Nih dari sini. Udah cantik tadi padahal. Ya. Iya. Cuman ya dari sini. Ya di atas alif tuh mulainya sampai sukun, tanda sukun. Dari alif aja. Dari atas alif. Tadi mah nggak sengaja jadi bagus. Iya bagus. Ulang lagi. Udah panjang. Ini di sini mah harus belajar beneran. Udahlah gitu. Udah. Lumayan. Simpan. Nah. Masih ada? Lihat apa-apa lah ya. Harus. Udah aman tuh, nggak apa-apa. Pakai animasi jadinya nih LT. Iya. Bagus Quran surat Fusilat ayat 14 terdapat ya kalimat bersyarat. Ya, tidak? Oh ya, pada Quran ya, Quran surat Fusilat ayat 14 terdapat kalimat bersyarat.
Ya, tinggal terdapatnya dia konsepnya kita anak ketinggalan. Berarti digeser itu terhadap untuk memasukkan kata ini. Ininya yang disorot, diklik apa namanya? Yang ini apa namanya ini? Ini belum. Yang ininya ini ya, bentuknya ini. Nah, itunya tadi hilang. Geser kanan. Enggak, ini tadi apa? Ininya masih hidup jadi nggak mau dia. Oh ya. Itu huruf tuh yang kalau yang itu digeser. Salah. Harus digeser tempat untuk nulisnya itu. Yang Yang di luarnya. Itu. Geser kiri. juga harus digeser. Tulisan saya yang kalimat bersyarat itu alifnya kurang panjang dikit ya Bu? Apa patah itu? Lausya. Oh ya, ada mungkin Uni LT Terputus, tip ya. X nak. Setelahnya ini ya. Oh, kurang alifnya ya. Bukan kurang kayak kehapus. Panjang. Kayak kehapus. Terputus. Bu Nemi bantu tulisan sya itu, Bu Nemi sya'a itu, lau sya'a kan terputus alifnya itu, kayak kena tip X itu. Iya. Kayak apa harkatnya jadinya bentuknya. Ya kayak arkad ini ya. Oh, Sambungkan alifnya naik ke atas. benderanya juga enggak ada. Nah, pas. Udah. Bendera lagi. Bendera syah. Oh ya, sya'a ya. Alat titik-titik. Malah bengkok gitu. Enggak apa-apa Harus lah. Ini harus- LT harus ngerti juga ini. Ganti jangan. Malah itu pakai bendera. Malah ikat tuh. Ini Ya, semua kurang benderanya bagus tinggal. Bu LT ini Iya. kotak-kotaknya kurang bagus, memang diulang ini mah. Yang Ya, diulang jalan. Ulang jalan ini. Nanti Uni kalau nulis ayat jangan di kertas yang pakai garis. Oh Garis iya. boleh digaris tapi pakai pensil. Habis ditulis dihapus. Oh iya. Iya, kurang bagus jadinya nih. Kurang bagus jadinya. Terus ini nggak usah dikasih apa? Garis. Enggak, ini nih garis-garis ini kan bengkok nih, nggak lurus gitu. Jadi Nggak usah nggak usah dikasih. dikasih garis. Nggak usah dikasih garis, ini aja di spasi aja. Nanti Oh. dikasih tanda panah ini gitu. Oh iya. Jadi nggak usah di apa? Iya. Nanti bisa dikotakin, nanti nggak usah di itu. Oh iya. Nggak usah dikasih kotak, nanti bisa dikotakin. Iya, iya. Potong, nah, tapi asal ada spasinya yang bagus, jadi nanti bisa dipotong. Iya. Ini Udah nggak usah dirubah ya? sudah membacakan slide ini, Bu? Sudah Belum. Oh, belum ya. Belum. Quran surat Fussilat ayat 14 terdapat kalimat bersyarat. Lau sya'a rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Lau huruf syarat terdapat pada penggalan ke-16. Sya'a rabbuna la anzala malaikatan, kalimat syarat terdapat pada penggalan 17 sampai dengan 21. Fa merupakan huruf jawab syarat ada pada penggalan 22. Lalu ini mulai dari mana? Mulai dari inna, lagu. Apa? Mulai dari, kalimat jawab syaratnya mulai dari bima atau dari inna? Tidak dari inna, tidak dari bima. Jadi dari ursil tuh. Tidak. Dari mana Bu? Dari mana? Jadi kalimat bersyaratnya sampai malaikata. Oh. Fa inna bima ursiltum itu bukan, coba Bu LT baca nanti artinya.
Kan jikalau sya'a Allah, dia menghendaki. Ya. Rabbuna kan? Rabbuna itu karena harokatnya domah dia jadi subjek untuk sya'a kan? Jadi jika Tuhan kami menghendaki, la anzala malaikah. La itu apa namanya? Dari la anzala malaikata, nah itu dia jadi kalimat jawab syarat. Jadi tidak ada huruf jawab syarat di sini. Oh, enggak ada huruf jawab syarat Tidak ini. ada. Karena kalau kalimat bersyarat itu kan ada di bagian pertamanya yang kalimat syaratnya, terpenuhi bagian yang pertama itu, maka selanjutnya setelah kalimat syaratnya itu menjadi jawab syaratnya. Nah, kalau kita lihat artinya, jikalau Allah Tuhan kami menghendaki, nah lah ini kita artikan nanti niscaya. Niscaya, dia kan anzala itu kan pelaku dia itu Allah. Niscaya dia akan menurunkan para malaikat. Jadi kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menurunkan para malaikat. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak akan menurunkan para malaikat. Jadi di sampai sya'a rabbuna la anzala malaikata ini sudah kalimat bersyarat jadinya. Oh, jadi langsung. Karena ini gimana memenuhinya? Coba dianggap ini kalimat syarat ya. Kan kalau Allah menghendaki, kita artikanlah sungguh dulu ya. Yang lainnya kalau dia bukan ini, kalau bukan itu kalimat jawab syaratnya, sungguh dia akan menurunkan para malaikat. Maka sesungguhnya dengan apa yang diturunkan dengannya orang-orang kafir, apa ini? Dengan apa yang diturunkan dengannya kami Ya, jika Tuhan kami mereka mengingkari. Dia menurunkan para malaikatnya, maka sesungguhnya kami orang-orang yang kafir terhadap yang kalian diutus. Ya. Kan enggak masuk itu kan? Kan syarat dianggap ini jadi syarat yang sya'a rabbuna itu kan? Jika dia Tuhan kami menghendaki, sungguh dia menurunkan para malaikatnya. Maka sesungguhnya dengan apa yang diturunkan diutus. Mursil itu kan diutus itu. Ya, diutus. Kalian diutus dengannya pada orang-orang kafir gitu. Nggak masuk kan? Iya. Kalau kita artikan nggak masuk dia jadinya. Jadi yang kalimat bersyarat itu terpenuhi yang pernyataan yang pertama dengan jawaban dari yang pernyataan yang kedua gitu. Iya. Ya kan? Iya. Nah ini kalau dia menghendaki, Tuhan kami menghendaki, niscaya dia akan menurunkan para malaikat gitu. Terpenuhi kan kalau Allah menghendaki, diturunkanlah para malaikat. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak diturunkan para malaikat gitu. Terpenuhi ya di sini gitu. Jadi la itu jawab syaratnya gitu. Dari la sampai malaikata. Tapi dia bukan huruf jawab syarat. Oh, enggak ada huruf jawab syaratnya. Enggak ada huruf jawab syarat. Huruf jawab syarat itu fa kan? Kalau tidak, misalnya tidak ada huruf jawab syarat, tapi tiba-tiba kakak SAD mati gitu ya. Nah, dari kakak SAD yang mati itu maksudnya kakak SAD disukunkan gitu. Kalau pelakunya hum berarti na diganti alif, atau antum na diganti alif. Kalau yang pelakunya yang domah-domah di akhir yang 5 itu kan huwa, hiya, anta, apa lagi ya, ana, nahnu. Kalau itu dia menjadi sukun dia, nah maka dari situlah kalimat jawab syaratnya. Tanpa ada huruf jawab syarat. Di sini karena ini KKL kan, jadi tidak ada yang dimatikan oleh huruf apa namanya huruf syarat. Seandainya yang la itu huruf jawab syarat. Ila bukan huruf jawab syarat. Iya. Assalamualaikum, maaf ya. Ya. Assalamualaikum Bu Rida. Iya. Ini fa'ina itu sebenarnya keterangan aja ya? Keterangan aja. Keterangan aja ya. Jadi yang kalimat bersyaratnya sampai malaikat aja. Jikalau huruf syarat sa'arobuka kalimat syarat. Dari la anzala. kalimat syaratnya sya'a rabbuka.
Rabuna ya, saat Rabuna. salah Rabbuna, sya'a Rabbuna. Ya, kalimat Ah. syarat. La anzala malaikata gitu ya. Syarat. La-nya tadi ini niscaya. Niscaya kita artikan karena kalimat bersyarat. Dia artinya bisa sungguh, bisa pasti, bisa niscaya kan. Kalau dia dalam kalimat bersyarat biasanya diartikan niscaya kan. Terus anzala malaikata di sini apa? Kalimat jawab dari la itu sampai malaikata itu kalimat jawab syarat. Oh, kalimat jawab syaratnya. Ya. Dia kan kalau kalimat bersyarat itu bisa ada huruf syarat, ada kalimat bersyarat, kemudian ada huruf jawab syarat, kemudian kalimat jawab syarat. Itu yang lengkapnya kan? Iya. Nah, ada dia punya huruf syarat, ada kalimat syarat, tapi tidak ada huruf jawab syarat. Nah, ini contohnya. Termasuk yang la itu ya? La itu bukan. Ya, dari la anzala ini tanpa ada la-nya misalnya seandainya ada la-nya tidak ada, tapi tidak bisa kalau KKL. Kalau dia KKSAD-nya mati gitu. Maksudnya mati seperti yang Murida jelaskan tadi. Misalnya yang pelaku huwa, ia, anta, ana, nahnu. Dia sebelumnya berharkat domah kan harusnya kan. Nah, dia menjadi mati gitu. Jadi jawab syarat. Tapi tidak ada huruf jawab syarat. Nah, itu bisa juga. Kalau di sini kan KKL. Kalau KKL tidak harus mati kan? Iya. Tapi dia jadi fatah. Emang KKL fatah ya? Enggak, memang fatah kan? Anzala KKL fa'ala kan? Pelaku huwa. Ini la-nya ini kan di sini di double ya. Satunya la-nya si itu niscaya itu ya atau pasti. Satunya anjala. Yang satunya punya anzala. Ya. Nah, dua tadi kan berarti ada huruf syarat, ada kalimat syarat, kemudian tidak ada huruf jawab syarat, tapi ada kalimat jawab syarat. Itu yang kedua kan. Yang tadi yang pertama lengkap ada empat syarat kan. Ada huruf syarat, kalimat jawab syarat, ada huruf jawab syarat, kemudian ada kalimat jawab syarat. Yang kedua yang ini. Ada huruf syarat, ada kalimat syarat, tidak ada huruf jawab syarat, tapi ada kalimat jawab syarat. Nah, yang ketiga tidak ada huruf syarat. Ya, tidak ada huruf syarat. Kemudian kalimat syaratnya ada. Ya, kalimat syaratnya ada. Nah, kalimat jawab syaratnya ada juga. Jadi secara konteks dia. Konteks yang menyebabkan dia jadi kalimat bersyarat. Tapi syaratnya juga harus ada. Kalau KKSAD, dia KKSAD-nya sukun gitu. Secara konteks ada itu kan. Ada direkam nih Rida. Hah? Ada direkam kan? Datang nggak Pak Elmi? Pak Sultan? Ada Pak Sultan nggak? Tadi udah ditelepon. Lai. Ada. Alhamdulillah. Ya. Kalau tidak tanggung jawab Bu Neni. Iya kan baru besok. Ya, baru besok ya. Kan baru besok. Ya, siap. Kan perintahnya baru besok Pak. Jadi ya. Gitu ya, teman-teman. Ya, terima kasih Rida. Ya. Terima kasih Rida. Ya. Berarti ini harus LT ulang ya? Iya, diulang lagi Rida. Berarti ini enggak ada ini ya? Ya, oke. Yang dari fa'in nama ada. Yang enggak ada. Uraian Quran surah Fusilat ayat 14 bagian pertama penggalan 1 sampai dengan 4. Penggalan pertama I merupakan huruf bermakna artinya ketika. Penggalan kedua ja'at bentuknya kata kerja lampau. Cirinya sukun di akhir kata. Pelaku hiya, akar kata jaya'a menjadi ja'a. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Qala fa'ala artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 95, dia telah datang. Penggalan ketiga humu merupakan kata ganti objek, aslinya
Karena bertemu dengan alif lam, maka sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, maka mim sukun diberi harokat domah sehingga menjadi humu. Artinya mereka. Penggalan keempat, ar-rusulu. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek jamak. Ciri kata benda, alif lam di depan kata. Ciri subjek, domah di akhir kata. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata rosila, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal rasulun. Pola kata benda tunggal fa'ulun. Pola kata benda jamak fu'ulun. Artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 141 para rasul. Ada masukan? Bapak dan Ibu? Penggalan 4, Penggalan kata 4. benda tunggalnya kurang ini domatain ya, rasulun. Oh Bagi iya, benda. rasulun, domatainnya. Rasul. Mungkin Bu Elti melihat ini ya, melihat ayatnya ya. Iya, Kurang Ayatnya tanwin. kan rasulu. Ya, iya. rasulun. Rasulu karena ada alif lam, dia tidak ada tanwin kan? Karena Bu Elti sudah menghilangkan alif lamnya, maka rasulunya harus tanwin. Rasulun. Matan. Ya. Ya, makasih Batin. Tapi yang ke PKBT-nya ada ya, dikasih tanwin. Ada. Ya, Ulun para rasul ya. Ya lupa mungkin. Tangan kebra aslinya alif lam mereka aja atas aslinya jaya aja. Tulisnya datang itu. Oke. Jadi cuma nambah tanwin. Nambah itu aja tanwin. Huruf pertama itu ketikanya itu K-nya besar Ibu. Ya, ini Apa? harusnya besar. Oh ya. Karena awal kalimat ya. Oh iya. No, ini Bu Elti, ja-nya di tip X sedikit nih. Ya. Ini kayak bersatu jadinya. Tip X. Apanya? Benderanya. Karena benderanya ya. Iya. Ada benderanya. Ini sedikit. Rangkaiannya terlalu panjang ini. Ya, Udah? Masih ada yang lain? Oke ya. Kita pindah slide. Quran Surat Fusilat ayat 14 bagian pertama penggalan 5 sampai dengan 6. Penggalan 5 min adalah huruf jar artinya dan. Penggalan ke-6 baini aidihim. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharakat kasrah. Kata ketiga merupakan kata ganti. Kata benda pertama, baini, bentuknya kata benda kata kerja khusus. Aslinya baina, karena didahului huruf jar min menjadi baini. Ciri kata benda didahului huruf jar. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 75 antara. Kata benda kedua, ID, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya aidian, karena bermajemuk menjadi aidia. Karena dia huruf sia, maka huruf sia tidak berharakat menjadi ID. Rusia di akhir tidak berharakat menjadi ID. Ciri kata benda tanwin, ciri jamak sesuai kamus,
Akar kata adaya, yadaya dibaca yada. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal aslinya al-yadu menjadi al-yadu. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'ilan. Ada, artinya ada pada Kamus Munamir halaman 1587, tangan-tangan. Kata ketiga, him, merupakan kata ganti milik. Artinya mereka. Arti kata benda majemuk baini aidihim, di hadapan mereka. Boleh. Ada masukan? Nggak ada ya? Nggak ada ini. Baik ini panggalan kelima min huruf jar ya. 6 baini aidihim, kata benda pertama alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharkat kasrah. Betul. Kata benda kedua berharkat kasrah. Oh iya ada ini. Kata benda kedua berharkat kasrah, kasrahnya yang mana? I. ID. Hmm? Ada ya di belakangnya ya sukun. Kata benda kedua kan ID, sukun Iya. itu. Iya. Bukan kasroh ya. Kan aslinya Aidian, harusnya tanwin lain. Enggak. Aslinya benar Aidian. Narasinya gimana ya itu? Ya aslinya ini Aidian. Karena bermajemuk menjadi hilang tanwinnya satu kan, idea. Nah ini bukan karena sia ini. Karena untuk meringankan bacaan. Karena setelahnya kan him. Oh. Nah dia ngikut sama dengan Rabbi. Misal Rabbi dari dia sebagai subjek misalnya Rabbinya. Kan harusnya Rabbui gitu ya. Iya. Nah ini karena ada ya setelahnya. Maka Rabu itu dia pindah ke bawah. Meringankan bacaan kan Rabbui berat bacanya kan? Iya. Ya, maka menjadi Rabbi, berarti Tuhanku gitu ya. Nah, sama dengan ini. Aidiyahim. Ah, kan berat gitu bacanya. Aidiyahim bagi kita bisa baca, bagi orang Arab itu Aidiyahim, berat. Nah, makanya meringankan bacaan ini alasannya. Maka menjadi Aidihim. Nah, bisa ada punya nafas dia kan ID jadi panjang dinya membacanya disebut him. Tapi itu betul kan ya? Ya, KBM. sebaliknya ketika Uni menjelaskan kan ada kapan dia di apa namanya kata gantinya hum, kapan him gitu. Nah, kalau dia him, kalau kata benda sebelumnya dia sukun atau berharkat kasrah kan itu syaratnya kan? Nah, ini kebalikannya itu. Oh iya. Kenapa dia him gitu kan? Nah, karena sebelumnya berharkat sukun kan? Iya benar. Nah, kalau kita melihat dari sisi himnya, kalau dari sisi ininya untuk meringankan bacaan tadi, idea kan, idea him kan berat. Tapi kalau idea hum ringan. Tapi karena di sini him, makanya ID yang pas disukun. Karena membaca D-nya jadi apa ada nafas lah ya, ID him gitu. Ya. Jadi bukan sia ini alasannya ini LT untuk meringankan bacaan. Jadi dia mengikuti dengan huruf ini. Ya. Ini enggak benar ciri KB-nya, ciri kata benda keduanya kasrah. Nah, yang ini gimana cara ininya? Mendapatkan memang syarat untuk secara umum ya kalau dia bukan huruf sia, kalau ada tiga ini kan Baini, ID, tambah him yang kata ganti kan berarti 3 kan? Nah, syaratnya memang kata benda pertama tidak ada alif lam tanwin, kata benda kedua berhakat kasrah gitu ya. Nah, ini alasannya barangkali berhakat kasrah karena huruf sia tidak bisa. Kalau Rusia kan tidak bisa diharkatin sebenarnya kan. Nah ini kan
ini kan proses sebenarnya ya ini. Kalau ini kan udah jadinya. Kalau dia berharokat kasrah itu yang nggak bisa ID kasrah ini. Tapi kalau sukun memang pada prinsipnya Rusia itu adalah sukun kan? Ya. Nah itu harokat kasrah. Tapi di dalam kurung karena Rusia gitu ya, tidak kasrah. Jadi apa ciri Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Penjelasannya nanti. Kenapa itu kok tidak kasrah sukun? Sukun kan? Ya. Karena Rusia itu kan nggak bisa dirakatin gitu. Oh, Alasannya kalau ada pertanyaan dari Pak Adril. ya. KBT-nya itu apa tuh nih? KBT-nya Badun. kalau kita lihat di dalam Munawir 1587 ini kan yadun. Ya, enggak pakai alif deh kan? Enggak pakai lam deh kan? Mana? Oh, Tuh, hilangkan alif lamnya kalau membuat kata benda tunggal, kita tanwinkan semua. Yadun. Hilangkan alif lamnya berarti yadun. Nah, yadun itu asalnya dari yad yun. Tekar katanya kan yadaya kan? Yadun, yad yun. Nah, Rusianya ini. Karena Rusia. Berarti fa'lun gitu. Ya, Yun, Rusia memberikan harakatnya kepada huruf sebelumnya. Oh enggak, kan yad yun. Enggak. Ya, Yun tetap ya Yun. Oh, makanya menjadi yadun ya. Ya. Huruf dari sia ini dia memberikan harakat kepada huruf yang sukunnya, kemudian dia menghilangkan. Ya. Tapi Uni LT ganti alif lamnya dihilangkan ya. Ya. Nah, jadi yadun di sini yad yun gitu ya. Asalnya dari yad yun menjadi yadun. Ya. Berarti PKBT-nya fa'lun, kalau kata benda jamaknya aidihim ya, af'ilan ya. Menawir dengan tangan. Oke. Nah, ini kan apa namanya istilahnya kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu Buya sering nyebut, aduh. Apa namanya? Cara mengungkap. Enggak arti yang sebenarnya gitu maksudnya. Banyak apa itu Pak Sultan namanya istilah kalau Buya nyebut? Bahasa sastra. Bukan sastra. Sinonim. Bukan. Ale. Banyak di dalam Al-Qur'an ini aduh. Udah di mulut tidak. Apa? Metafor. 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 Ada uni itu. Metafor. Ada uni. Ada uni. Uni benar itu kan uni. Uni ngintip. Boleh uni. Kebetulan ada yang lupa bahasa metafor langsung nyeletuk. Iya, ya metafor. Nah, di hadapan. Ini uni, kata benda kedua berharokat kasrah kan ini Mars KBM kan uni. Ya. Nah, ini alasannya maka di sini kan tidak kasrah kan, sukun. Karena Rusia gitu, enggak bisa direkatin. Benar kan uni? Ya. Nah, sip. Nah, ini kan antara tangan-tangan mereka, berarti antara tangan dan tangan kan di hadapan kita gitu maksudnya kan. Nah, ini yang bahasa metafor. Mungkin di hadapan, ini kan kita mengartikan maksud dari di antara tangan-tangan mereka kan. Karena kata setelahnya artinya yang apa? Oh, khalfi itu artinya kan belakang. Ya. Nah, belakang itu lawannya kan biasanya depan. Ya. Berarti depan belakang. Nah, ini di depan aja kita artikan. Di depan, bukan mereka. hadapan. Bukan hadapan, tidak di depan. Kan sinonim sebenarnya di hadapan, di depan kan sebenarnya sinonim. Cuman kata yang cocok kan awal, akhir, depan, belakang. Gitu. Di hadapan, di depan sebenarnya artinya kan sama. Cuma supaya klop dengan kata setelahnya aja. Apa enggak perlu dibuat ya dalam kurung metafor, bahasa metafor? Enggak. Oh, enggak usah dibuat udah. Udah sering ini. Antara tangan-tangan mereka itu diartikan di hadapan mereka, di depan mereka. Kita lanjut ya.
Quran Surah Fusilat ayat 14, bagian pertama, penggalan 7 sampai dengan 9. Penggalan 7, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 8, min, adalah huruf jar, artinya dari. Penggalan 9, khalfihim, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kata ganti. Kata benda pertama, khalfi, bentuknya kata benda kata kerja. Aslinya khalfun, karena huruf jar, didahului huruf jar, menjadi khalfin. Karena bermajemuk menjadi khalfi. Ciri kata benda tanwin, akar kata khalafa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 120 di belakang. Kata kedua, him, merupakan kata ganti milik. Artinya mereka. Arti kata benda majemuk khalfihim, di belakang mereka. Mbak Yoda masukan dari Bapak dan Ibu. Ini penulisan Pak Lun aja tuh. Penulisan Pak Lunnya gimana? Kedekatan tuh Oh, jadi. ya cara naruh ininya, nih LT. Geser ke kiri. Geser. Iya, Disiasati aja cara nulisnya. Ya. jadi orang bacanya jadi gimana? Ini kan dempet ini ya. Dempet dengan lamnya. Karena Pak La di sini ya, di sini Pak Lunnya. Ya. Zigzag kalau Digeser aja ke sini nulisnya. yang Penggalan 9 bukan kholfan ya? Iya, ini aslinya ini Kholfan. kalkan. Ya, karena ada wa yang Karena ada wa ini kan, dia Oh, mengikuti sama. Oh, ID iya. Adian tadi ya. yang di depannya Edian kan. Kholfan. Berarti apa? Ini kalkan, huruf jar jadi kalfin, karena bermajemuk menjadi kalfi ya. Iya. Bendanya tanwin, nah, tambah huruf jar dulu. Oh iya. Jar. Tanwin, karkata khalafa, fa'lun. Nah, ini kan artinya di belakang, berarti yang depan belakang gitu ya. Iya. Menyesuaikan aja. Salah enggak salah nulis di hadapan. Kalau himnya ini kata ganti milik ya. Him ya. Betul. Belakang mereka. Karena kata benda berarti. Udah ya? Masih ada masukan enggak? Berarti kalau diulang lagi, kalau ini tulisan kata benda pertama di sini aja nih, di baris sini. Ya, di Nah, bawahnya. kata benda kaki sebelah sini nanti ininya nggak numpuk-numpuk, jadi bisa ada spasinya satu baris gitu. Nggak usah di Ini sebelah kan kiri. pindah ke bawah, ini kan kayak kholkun tertumpuk sama dengan kata dua itu. Ini bisa di sini. Iya, ya. Di ini, Di nah ini bawah kan ya, nanti di Tapi kakaknya sini gitu. Iya. Ini LT nulisnya pakai buku ini ya, tulis. Bukan yang- pakai belangko yang dikirim Pak Andi. Iya, pakai belangko di fotokopi. Tapi kok kecil-kecil rasanya ya. Nah, fotonya mungkin kecilnya kalau kadang-kadang. Fotonya mungkin. Foto ya. Kok di kadangan saya fotonya, scan-nya. Ya, ya.
Itu dari Lanjut. saran Bu Nemi dari sisi apa tampilannya ya, Ya. etikanya. Salah nggak salah? Nggak salah. Cuman kalau Bu Elti Untuk ngulang clear gitu, ya nggak pada ngulang sih subuh. nggak apa-apa. Ya, kita akan mengulang juga ya Bu Nini. Ya, Kalau ya. mau ngulang gitu. Ya, dia mau diulang nih. Makasih sarannya Rida. Udah Semuanya. oke ya, lanjut ke slide berikutnya. Sebentar Bu Rida mau tanya. Ya. Mau tanya sebentar. Ini yang him ini kan yang di belakang mereka. Kalau dibilang ini kata ganti milik, belakang milik Objek. mereka gitu loh. Objek atau Kayak aneh gitu nggak sih itu di belakang mereka? Seperti biasanya kan kalau kata benda itu misalnya kata telinga mereka atau mata mereka atau apa ya, anak mereka gitu. Apa emang begitu? Nggak apa-apa gitu misalnya di belakang. Ini sepertinya kayak di belakang mereka. Iya. Kayak aneh gitu, janggal gitu artinya kalau Uni dibikin seperti milik. kata Uni sebenarnya ini yang Kalvi ini ya. Kalvi ini keterangan tempat sebenarnya ya Uni ya. Keterangan tempat. Iya. Tidak boleh. Jadi apa itu kata ganti milik gitu. Kayaknya janggal Kalau gitu. ketentuannya kan setelah kata benda, kalau ada kata ganti itu adalah kata ganti milik gitu ya. Nah, Atin melihat kan tadi dari sisi arti ya. Dari sisi artinya. Nah, berarti dia mereka ini memiliki belakang kan gitulah. Iya Ya gitu. kan, seolahnya. Iya, seolah begitu. Tapi apa? Oh, Uni udah keluar Uni. Iya, udah keluar. Uni aja memantau ada enggak orang latihan ini. Dihadiri nggak? Iya, Rabu Kamis ini puasa. Oh, puasa nih. Belakang mereka. Ya, cuman kalau yang selama ini kita Atin ketentuannya kalau sebelumnya kata benda itu kan milik kata gantinya kan. Kalau sebelumnya kata kerja, kata gantinya sebagai objek gitu ya. Kalau sebelumnya huruf baru kata ganti enggak kita buat. Dia ngikutin ininya. Bisa sebagai milik, bisa sebagai objek. Gitu. Nah, cuman karena kita mengartikan bahasa Indonesia seperti ini ya. Belum gimana ya? Kalau Uni pernah menerangkan kalau di kelas belajar di Nahu Saraf ini bukan termasuk KBKK ini. Keterangan kan di belakang, di depan, di atas, di bawah. Nah, kalau kita kan itu termasuk ini. Fauka yang satu di atas ya, apa yang fauka? Fauka di atas. Apa namanya ya? Mata itu, mata. Mata juga keterangan ini kalau nggak salah apa ya? Mata yang tanpa, kan mata ada yang pakai ya, ada yang enggak kan? Mata ya. Lupa apa mata ya? Dulu. Sebentar ada ayatnya. Oh, bukan mata, tahta. Tahti. Tahta kan, tahta. Di bawah kan? Kalau tahta kan di bawah. Iya, kan nah, itu. Janatin tajak di min tahti. Min tahti hal kan? Nah, itu kan di bawah artinya. Nah, kalau kita kan mengartikannya sebagai kata benda kan? Gitu. Ada yang kata-kata seperti itulah. Ini pernah ngomong kalau belajar di Nahu Saraf dia bukan termasuk KBKK sebenarnya. Keterangan apa namanya? Keterangan tempat. Di atas, di bawah, di belakang, di samping, nah itu. Kan menunjukkan tempat gitu ya. Nah, di sini milik ya, tetap milik ya. Iya, karena kita menyebut di sini KBKK kan? Makanya milik. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Rida, tanya Rida. Tadi Ya. kan idea menjadi ID karena bertemu him, Rida, untuk meringankan bacaan. Jawabnya untuk meringankan bacaan. Karena bertemu him, enggak usah. Iya, karena bertemu him. Sama dengan kita menjelaskan Rabbi itu. Aslinya Rabu atau Rabba.
Nah, karena untuk meringankan bacaan karena dia bertemu ya sukun itu tadi. Kalau yang ku kan? Iya. Ya, Ridha, kasih Ridha. Mm-mm. Selanjutnya uraian Quran surah Fussilat ayat 14 bagian pertama penggalan 10 sampai dengan 14. Penggalan 10 an adalah huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan 11 la merupakan huruf bermakna dan sekaligus huruf yang mematikan baris akhir kata kerja sekarang akan datang setelahnya. Untuk pelaku antum, buang na diganti dengan alif. Ada pada buku materi halaman 37. Artinya janganlah. Penggalan ke-12, tak budu, tinggal lagi benderanya. Tak budu, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya tak buduna, karena didahului huruf la, maka hilangkan na diganti dengan alif menjadi tak budu. Ciri kata KKSAD-nya ta di awal, waw sukunna di akhir. Pelaku antum, akar kata abada, pola, fa'ala, artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 252, kalian akan menyembah. Penggalan 13, illa merupakan huruf bermakna, artinya selain. Penggalan 14, Allahu, Allah adalah Allah. Ya, nah masukkan teman-teman. Ada enggak? Nggak ada ya? NLT di ayat atau ayat 97 juga dapat kata Allah ya. Halo? NLT? Iya, ada dapat dah perasaan. Enggak, itu diam aja. Kayak mau mental. Diam aja kan? Nggak ada respon. Iya. Iya, dia nulisnya ilah tuh ya. Kan itu. Mestinya Allah. Assalamualaikum, NLT. Oh iya, ilah. Oh iya. Tahu deh itu kayaknya nih. Diam aja kan? Ah, ilah, udah hilang. Kan amalah ya. Mental. Udi sering mantau sekarang. Mantau kita latihan, ada enggak ibu-ibu nih latihan? Nah, nelpon nih. Itu bahwa apa agar. Alah masuk lihat Rida, tadi terlempar. Yalah. Iya, dipanggil. Mental nih. Iya. Usik jari yang sembarang ini. Ini NLT, ingat kan Uni di ayat 97 atau bah? Iya. Ada juga kata Allah kan? Allah, Allah. Nah, di situ apa bedanya dengan ini? Kalau di situ la-nya artinya tidak kan? Nah, artinya la tidak kan? Berarti yang mempengaruhi KKSAD-nya menjadi ini berarti an kan? KKSAD-nya KKSAD fathah kan? Iya. Kalau di ayat 97. Iya. Nah, di ayat 97. Ya, ada juga Allah yang lamu. Iya. Nah, karena artinya secara konteks artinya kalau di sini tidak nggak pas. Iya. Ya, tidak pas.
Nah, kalau di ayat Bu Elti yang dulu, kalau diartikan jangan tidak pas. Kalau lebih pasnya tidak gitu ya. Nah, maka yang di sini yang mempengaruhi KKSAD adalah lah. Yang terdekat biasanya Bu yang ngambil kan. Nah, kalau yang di ayat sebelumnya an. Karena arti dari la ini tidak yang lebih pas di situ kan. Nah, jadi kita mengambil yang mempengaruhi ini kita lihat harus juga kita lihat konteksnya. Konteksnya apakah ini artinya tidak gitu kan? Kalau tidak cocok, nah Pak Dril itu sering menanyakan itu pada waktu ini. Kenapa diartikan jangan? Karena mempengaruhi KKSAD gitu ya. Nah, kenapa kok tidak an? An kan juga bisa mempengaruhi KKSAD gitu kan? Bentuk KKSAD fathah sama KKSAD sukun itu sama. Sama menghilangkan untuk pelakuan tum atau hum menghilangkan na ganti alif kan? Sama pengaruhnya kepada KKSAD. Itu jawabannya adalah sesuai konteksnya. Karena kalau diartikan la ini tidak dalam hal ini kurang tepat dia secara konteks gitu artinya. Gitu Tidak kan ininya. lengkap KKSAD-nya. Iya, gitu. Makanya tadi dibandingkan kebetulan Bu Elti mendapat ayat yang sama-sama ada kata Allahnya. Setelah Allah itu ada KKSAD kan dua-duanya di ayat 97 mungkin bisa ibu-ibu lihat ayat 97 supaya kita paham gitu ya dikit-dikit. Kita kan tujuan diskusi tidak hanya untuk Bu Elti yang menguraikan ayat, tapi kita yang lain juga ikut belajar dari ayat yang ada kan? Iya benar. Sehingga kalau kita dapat ayat yang sama, bukan sama ayatnya betul-betul sama, tapi sama ininya. Untuk kata yang lain, tapi samalah perlakuannya gitu. Bukalah halaman 97, halaman 97. Ayat 97 surat At-Taubah. Allah ya'lamu. Allah ya'lamu di sini kan? Dia juga agar tidak di sini kan? Kalau di sini agar jangan tidak masuk artinya agar jangan apa ya? Mana tadi? Jangan mengetahui. Kalian menyembah. Ya. Kalau diartikan tidak pas waktu itu. Udah ditanya sama Pak ini kan waktu itu Pak Adrian sama Uni ya gitu. Apalah. Nah sama ini juga siap-siap pertanyaan Pak Adrian itu alasannya. Karena yang mempengaruhi di sini adalah lah kalau yang sebelumnya di ayat Bu Elti adalah an yang mempengaruhi. KKSAD-nya menjadi KKSAD. Kalau yang an KKSAD-nya fathah. Karena dia memfathahkan ya, tapi untuk pelaku antum dan hum menghilangkan na ganti alif. Itu aja di ayat ini. Kalau yang lainnya nggak masalah. Selain itu, dulu pernah diartikan selain untuk kata ilah ini sama Uni. Nggak boleh sama Uni karena selain itu min duni. Kalau yang selain min dunillah, selain Allah. Jadi kecuali. Kalau enggak kecuali, kalau enggak melainkan. Melainkan. Apa yang lebih pas di sini? Karena selain itu yang untuk min dunillah gitu, min dunillah selain Allah. Melainkan boleh, tapi jangan selain kata Uni. Kalian akan menyembah selain Allah. Kalian akan menyembah. Kecuali di depan selain Bu. Nah yaitu kalau kita waktu itu dia Bu Rida malah mengartikan selain. Nah, jangan selain ini selain itu pasnya untuk min dunillah gitu, selain Allah, duni. Kecuali atau melainkan kita artikan di situ boleh. Boleh kecuali, boleh melainkan. Jadi di sini mempengaruhi. Ya, kecuali aja. Kecuali aja ya. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Tidak bisa lah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Kecuali aja artinya di sini. Saya lupa ingat ya Bu Rida. Yang misalnya KKSAD-nya komplit kan dia tidak artinya kan? Iya. Kalau KKSAD-nya komplit tidak artinya, betul. Kalau ini kan enggak komplit. Enggak komplit. Enggak komplit.
Cuman masalahnya di ayat makanya diberi perbandingan di ayat yang 97 itu kan sama-sama Allah kan. Iya. Nah, kenapa Allah-nya tidak diartikan di sini? Nah, Iya. tidak itu yang ini tidak itu karena Allah dalam hal ini dia tidak mempengaruhi KKSAD. Yang mempengaruhi adalah an. Yang di ayat 97 ya atau bas 97. Nah, dia tidak mempengaruhi KKSAD karena yang mempengaruhi KKSAD adalah an gitu. Iya. Itu maksudnya. Karena kalau diartikan tidak di sini apa janganlah di ayat 97 itu enggak pas konteksnya gitu. Dan sebetulnya dia juga sebetulnya komplit kali ya. Karena an kan pengaruh Nah, an. karena an. Dia yang mempengaruhi KKSAD yang artinya jangan gitu. Di ayat 97 ya. Tapi kalau di ayat ini ya inilah yang mempengaruhi KKSAD makanya artinya jangan. Iya. Oke. Harus hati-hati juga ya. Iya. Ini berarti larangan diartikan tidak sebenarnya masuk juga di sini bahwa kalian tidaklah akan menyembah kecuali Allah gitu ya. Kan pernyataan jadinya. Padahal ini kalimatnya kalimat larangan. Larangan. Iya, Larangan benar. kan? Janganlah kalian menyembah kecuali Allah gitu. Jadi Nah, kita kalau harus tidak diartikan di sini artinya itu pernyataan. Kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah gitu kan? Itu pernyataan itu kalau tidak kita artikan. Iya. Padahal secara konteks ini larangan. Larangan. Nah, gitu. Itu maksudnya. Iya. Sengaja Bu Rida ambil perbandingan, kebetulan Bu Elti mengurai dengan tipe yang sama-sama ada Allah di awalnya, kemudian KKSAD-nya berubah gitu ya, tidak lengkap. Nah, itu memberikan bandingan. Nanti jangan ada pertanyaan waktu yang kemarin kok an yang mempengaruhi kok bukan lah, kok sekarang lah gitu. Karena Bisa secara jadi. konteks dia nggak masuk. Soalnya dua-duanya ada anla juga ya. Iya, dua-duanya ada anla juga. Dia bisa mempengaruhi. Kalau an dia memfathahkan, kalau la dia mensukunkan. Tapi KKSAD difathahkan dengan disukunkan itu kelihatannya sama hasilnya. Sama kan? Sama. Nah, untuk pelaku yang 5 itu huwa, hiya, anta, ana, nahnu, nah, dia mensukunkan kalau untuk la. Nah, kalau untuk an dia memfathahkan kalau untuk yang 5 itu tadi. Fathah hasilnya kan? Tapi kalau untuk antum dan hum dia sama-sama menghilangkan na ganti alif gitu. Kalau untuk pelaku yang 5 bisa kita bedakan. Tapi kalau untuk hum dan antum antara an dengan la sama-sama menghilangkan na ganti alif gitu ya. Oke. Ini kecuali aja ya. Artinya ini. Dirubah ya. Kita pindah lagi ke slide berikutnya. Arti Quran surah Fussilat ayat 14 bagian pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدون إلا الله. Ini pakai na. Salah tidak? Apa? Ala ta'buduna, salah ini. Pakai na. Oh iya, tulisannya Nanti ya. ulang lagi. Nih. Nanya tuh. Iya. Ada ya. Ya. Oke. Artinya ya, kita para rasul telahnya kita hilangkan. Kita para rasul. Kita para rasul datang kepada mereka dari depan, dari hadapan ganti depan tadi ya. Ini hanya sinonim aja. Salah nggak salah? Kalau salah nggak salah. Dari depan sini ya. Oh, langsung diganti ya Bu Emi. Ganti aja langsung.
Dari depan, merekanya dihilangkan yang pertama, dari depan, Dan merekanya dari dihapus, dan dari belakang mereka, dalam kurung itu tambahkan kata dengannya, dengan menyerukan. Dengan menyerukan, koma, tanda petik, bahwanya enggak usah. Bahwa arti dari an tadi ya? Ya. Bahwanya dilengkapi menyerukan, tanda petik, dalam tanda petik itu menyerukan isi seruannya ini. Rasul itu isi seruannya koma setelah itu, setelah menyerukan koma dalam tanda petik, jangannya huruf besar. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. kecuali dalam kurung aja. Kecuali hanya kepada, dalam kurung ya, kecuali dalam kurung hanya kepada Allah. Dah, tuh. Masuk. Jadi ada penekanan ya, makanya kita tambahkan hanya kepada itu. Bu Rida, Ya. tanda petik yang ini di mana? Oh, Ini kan belakang. tanda petik. Ya, tanda petik Akhir balasannya. kalimat setelah Masih titik. kita Pak Poda, di off kamera. Setelah titik ya. Ada Ibu ada. Oh, Bu ada. Ada. Ya. Sama Ibu sama Bapak. Enggak pakai. Ya, oke. Oh, tes kesehatan tadi. Gimana, Pak? Kegiatan Kemudian Quran Surah Fussilat ayat 14, bagian kedua, pengganan 15 sampai dengan 18. Pengganan 15, olu, bentuknya kata kerja lampau, cirinya sukun alif di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar kata awala menjadi qala. Pelaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ola, fa'ala, artinya ada pada kamus Mahmud Unus halaman 360, mereka telah berkata. Penggalan 16, lau merupakan huruf bermakna sekaligus merupakan huruf syarat. Artinya jikalau. Ada ya, Pak? Pak Tony ada. Penggalan ke-17, sya'a bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata syaya'a berubah menjadi sya'a. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya ada pada kamus Mahmud Unus halaman 208, dia telah menyembah. Dia telah menghendaki. Penggalan 18, Rabbuna bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kata ganti. Kata benda pertama, Rabbu, merupakan kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya Rabbun karena
bermajemuk menjadi rabbu. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjeknya domah time, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'la, pola kata benda fa'lun. Artinya ada pada kamus Muhammad Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua, ana merupakan kata ganti milik, artinya kami. Arti kata benda majemuknya Rabbuna, Tuhan kami. Dengan domisili kalau Ada masukan? kalau BPS ini kalau dia tinggal di situ kakak KTP adik-adik mahasiswa pun didata Pak. Ya pun kakaknya Tebos, Harun, Tanjapin, semua tetap Penulisannya aja ya, Bu. karena mereka Itu melakukan Pak nggak ada itu. di sini 17 Paknya nggak ada titiknya. seperti itu. 17 apa? Oh ya, Tanggalan pola fa'ala ya. 17 pada pola Pak Pak ada titik. Ini Elti, ini kan banyak lowong ini. Kan ke bawah Harusnya ya. dilengkapkan Iya. polanya, Kan yang misalnya tulis didata di ini mana gitu ya, pola. Iya. rumah tangga Pokoknya atur. dan pelaku Enggak, aktivitas sebisa mungkin dia jangan dempet lah dengan adik di mahasiswa atasnya. memang mereka kan belum ada usaha. Kurang Ada seni mungkin gitu sebagian kan. mereka jualan online ya. Kalau sekarang kayaknya Ini adik-adik juga mahasiswa pangkalan jualan online 18, ya Bu. Pak Bu ya. Nah, 18 apa? Karena dari Lun. kampus Betul, biasanya penulisannya aja sih. Robbu. dia Iya. Oh begitu ya, Bu. Iya, harusnya ini Rabbun ya. Ini Rabbu tulisannya ya. Mm-mm. Bukan tanwin ini. Iya. Nah, ini. Iya, kadang Eh, kan saya tanya, oh itu sudah beberapa waktu yang lalu Kak, nggak ada lagi kami. Oh iyalah. Ya cari ini tanwin nilai. ini. Ada gitu. Iya. Minum ya? Iya, Bun. Itu bisa tuh Robu pindah geser jadi KBKK-nya Iya, di atas. iya Jadi betul. aslinya satu baris Ini Bu Elti. gangnya nggak ada ya Bu, nama gangnya gang Oh ya, apa? KBKK-nya pindah ke samping Rabbu ya. Cuma jalan Oh, kemana? iya. Robunya Enggak apa-apa pindahin itu ke kan dekat KB ke KB1-nya ada. Ini aja ini Iya. turun aja ke bawah. Nah, Ini kan udah lengkap ini ya. Iya, Kalau dari tempat Iya. kalau dibutuhkan boleh diisi gitu kan. Supaya dengan ini isi di sini kan turun berarti yang ini turun. Gang Nah, ini hikmah di ya Bu ya. bawahnya gitu ya. Iya. Jangan di sini. Di bawahnya aja. Kan pas ini kosong kan? Ada yang kosong ini. Digeser ke bawah, nih, akhirnya ini keisi jadinya kan. Tapi supaya jangan kelihatan dempet, nah ini diselang-seling nulisnya fa'la di sini, ya di sini fa'lunnya gitu. Iya, untuk posyandu. Yang siapa yang belum? Yang Ramadan. Tuhannya huruf besar Itu itu. kan mahasiswa. Ya, Tuhan itu huruf besar. Ansiar apa? Tuhan. Dewasa. Kami itu dibagi-bagi Bu. Ada yang bayi itu dari 0 sampai 2 tahun, balita 2 sampai 5. Terus anak Ciri SD itu domah time aja langsung. itu Pak, yang prasekolah dulu. Nah, bisa 6 juga sampai hilang ini. 7. Terus nanti usia sekolah banyak Bu Ya, dibagi-bagi. bawah Terus lagi. yang pralansia. Karena yang domah time itu pasti SD. Karena kalau dia ganda pakai ani kan. Di Iya. atas 60 Bu. Kalau dia jamak pakai waw sukunah. Ya kan? Kalau dia objek fataten kan, makanya objek tunggal itu fataten kan, pasti fataten. Kalau dia ganda aini kan, Iya. kalau dia jamaknya Ina. 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 Nah, Mereka gitu. nanti Kan Itu perlu nggak sih? idina misalnya gitu kan. saya udah janjian dengan Jadi udah otomatis sebenarnya polanya yang kalau di fataten Lisman, udah das, si mana, tunggal. Nggak usah pakai Tunggal. kaki itu tunggal ini. Tadi udah janjian sama Mbak Ya. Dea lagi 2:30 lagi Mbak. Bisa digabung dengan tunggal, tapi kalau dengan jamak bisa, subjek jamak nggak bisa karena jamak cirinya khusus. Kosukuna. Ya. Ya. Jadi rubah Pak saja. Hadril malah nanya tuh, ini tunggal di mana jamaknya ya? Nah, kalau jamak dia beda kan, harus dipisah. Kalau ciri subjek, ciri jamak gitu. Tapi kalau subjek tunggal, objek tunggal bisa digabung. Karena enggak ada domah time itu enggak ada untuk tunggal, enggak ada untuk jamak. Gitu ya.
Iya benar. Jauh jaraknya. Dan nomor 2 masuk kelas 5. Kecuali ada kecualinya. Yang pakai tamarbutah di belakang, kalau jamak kan untuk subjek tun. Misalnya samawatun gitu. Nah, itu kan ada tamarbutoh. Ini kan tidak ada tamarbutoh kan? Nggak ada. Nah, gitu. Nanti kalau ada ini ada kok yang domah ya domahtain yang jamaknya. Nah, katanya apakah ada tamarbutoh enggak gitu. Tapi kalau ada tamarbutoh baru kita pisah. Kalau dia tunggal. Jadi kan ya Bun. Biasanya ingatlah setiap puasa kan suntik 3 bulan kan gitu ya. Kayak gitu. Kan kalau objek untuk yang ada tamarbutohnya kan atin gitu ya. Nah, jamaknya. Ya. Tapi kalau dia sebagai subjek atun, tetap tun gitu kan. Nah, gimana membedakan? Nah, di sini ada enggak tamarbutoh di sini? Kan ada. Suntik minum pil sudah mulai subur. Makanya mau tak mau ini pasti dia tunggal gitu. Jadi subjek tunggal boleh digabung. Ini juga orang tuh yang enggak dapat anak. Ya, kami terus sebentar. Disitulah kita perlunya analisa gitu ya. Ada kawan Nah, saya tuh untuk bisa menjawabnya. tahun kelas. Ya. Terima kasih Bu Rida, jadi lebih agak paham. Oh, paham. Paham ya. Alhamdulillah. Kalau ada kita Iya. dikasih ilmu paham, diucapkan alhamdulillah. Banyak tambah ilmu ya Bu Kasih Dini. ilmunya. Tambah ilmunya Bu Dini ya. Ya. Istri Pak Rani enggak ada Udah ya. Enggak kerja. kerja. Di Uniati udah salin kan? Udah. Jam 5. Jam 5 ya Bu ya. Pindah. Jadi kalau seandainya nanti Quran surah Fussilat ayat 14 bagian 2 Penggalan 19 sampai dengan 26. dia punya kakaknya Nah, nanti Penggalan waktu mengurai tunggu sebentar. Bisa ya sampai penggalan 21 aja. Karena syarat kalimat bersyarat kan sampai 21 kan? Nah, yang Hanif Sampai Fikri yang 21. 21 malaikata tadi kan? sudah dia tinggal pindah ke begini. Nah, sampai sini. Satu slide sampai sini. Sampai sini aja. Nah, ini pindahkan. Gabung ke sebelumnya atau gimana? Ya. Itu huruf-huruf aja kan? Lain slide ya. Bapak Bisa kan Bu, slide-nya. Karena batas kalimat bersyaratnya penggalan Tiga sampai atau penggalan Bapak nih? 21. Sama aja ya. Kan ada istilah Bapak kos kan enggak ada. Ya. Ada ibu kos. Ini mak-mak. Rida. Udah, lanjut ini baca. Penggalan 19 lah merupakan huruf bermakna artinya sungguh. Tadi diganti ya Rida. Waktu mengartikan keseluruhan aja artinya diganti. Ya. Di sini Penggalan boleh. 20 anzala bentuknya kata kerja lampau, ciri KKL-nya fathah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata nazala, pola af'ala. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 448, dia telah menurunkan. Penggalan ke-21 malaikatan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya Kami mau arisan tuh. tamarbutah. Langsung tan saja atau dua Rida? Yang mana? Yang mana? Ciri kata bendanya kan ada ciri kata fathah tain. benda. Berawalan mak. Ada tamarbutah. Iya, tamarbutoh tambah tanwin. Tulisannya kan Tamar. malaikatan di sini kan? Iya. Jadi ciri kata bendanya tamarbutah dan tanwin. Ya. Ini ada kayaknya kalau lemas baik kalau malam itu pagi itu Tamarbutah tambah tanwin. malam mas itu. Kalau yang biasanya mabuknya. Ciri jamaknya, ciri objek jamak Minggu Rida. Ciri objek jamak langsung Rida. Kalau ini tunggu sebentar. Oh iya, ciri enggak. Kalau objek jamak enggak bisa. Oh. Kalau ciri objek jamak, Oh iya, supaya ciri jamaknya sesuai kamu. terangkan tadi ya. Ya, objeknya yang fathahtain. Iya. Jadi Kalau dia, ini contohnya kan kalau dia pakai tamarbutah nggak bisa kita gabung. Gitu ya. Tapi kalau jamak pun memang tetap tidak bisa. Iya. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata malaka, pola kata kerja fa'ala,
kata benda tunggal mulkun, pola kata benda lagi belum ah? Pun Dikit lagi. objeknya malakun, belum di sini ya. kata benda ya, ciri objek fathah tain. Itu nggak bisa dilihat dari alif gitu-gitu ya, Bu Rina? Kenapa Bu Rina? Nggak bisa Nomor dilihat PA-nya ada berapa? alif panjang di tengah. Ibu, Nggak bisa yang ya? Nama sih ya malaikat ya. 852 Kalau Pak Adrinanya boleh. 4 Boleh, alif panjang itu boleh. 2 Kalau untuk memastikannya sebenarnya Pak Adri itu ngeyel sebenarnya. Harus lihat kamus. Nggak bisa terjebak nantinya. Seperti contoh rasulun. Nah, kalau melihat pola ini, rasulun itu polanya jamak itu. Rasulun ada waw sukun itu kan. Tapi ternyata dia malah tunggal. Nah, jamak dari rasulun itu kan rusulun. Rusulun itu pola KBKK tunggal. Mu'ulun, kok jamak. Di kamus. Nah, di kamus. Nah, makanya kita harus memastikan dia tunggal jamak itu ya dilihat di kamus gitu. Tapi kalau Pak Adril menanyakan boleh saja. Secara ini kita boleh menerka dulu bahwa ini dia jamak gitu kan. Tapi tetap lihat kamus gitu. Jadi Ya, lanjut. Akar kata malaka, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal malakun, pola kata benda tunggal fa'alun, pola kata benda jamak fa'ilatun. Artinya ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 428 untuk akar kata dan halaman 429 untuk kata yang dicari. Artinya para malaikat. Penggalan ke-22 fa merupakan huruf bermakna. Tidak ada lagi yang artinya makanya. Ini Bu, belakang apa itu? Di Masjid Penggalan ke-23 inna merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan 24 na kata ganti, artinya kami. Penggalan 25 fi adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-26 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang, tinggal yang. Mendirikan bangunan Apa yang, itu nomor tinggal yang. usaha. Tidak ada ya. Ada masukan ini, Nak? Enggak. Oke ya, nggak ada masalah. Apa yang ya? Yang mana? Tinggal yang. Yang tinggal apa yang. yang? Yangnya tinggal. Oh ya, yangnya tinggal ya. Kamar kosnya itu berapa setahunnya Bu? Biasanya? Tapi ada kalanya ini memang diartikan apa aja yang pas. Boleh apa aja Iya. tidak? Nah, kalau dalam hal ini apa yang? Ada kalanya jadi apa ya? Apa aja gitu. Apa dalam hal ini adalah ini wahyu. Nah, jadi wahyu yang nanti kita terimakan. Berarti kasur apa juga Ibu yang nyediain? Berapa berarti Bu kalau masih? 5 juta. Udah ya, oke ya. Lanjut. Lanjut. Dekat. Kamu loncat gitu. Quran Surat Fusilat ayat 14 bagian kedua, penggalan 27 sampai dengan 30. Penggalan 27 ursiltum merupakan kata kerja lampau pasif. Ciri kata kerja KKL-nya tum di akhir kata. Ciri pasifnya domah di awal, huruf kedua akar kata kasrah. Pelaku pasif antum, akar kata rosila, pola af'ala. Artinya ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 141, kalian telah diutus. Penggalan ke-28 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-29 i adalah kata ganti, artinya nya.
Penggalan 30 kafiruna. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda sesuai pola kata benda tunggal. Ciri pelaku aktif huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasrah. Ciri jamak waw sukunna di akhir. Akar kata kafaro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal kafirun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'iluna. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 378 untuk akar kata, terhapus 9-nya, halaman 379 untuk kata yang dicari, artinya orang-orang yang kafir. Kalau tidak penuh, tidak Bu? Iya. Kalau yang ini tidak penuh. Kemarin itu Bapak siapa punya gawe itu? Ada beras di air. Di ini mungkin. Di aliran ke. Di Aliran air. Iya. Rasanya oke nih, enggak ada masalah. Lagi itu. Soalnya salurannya dalam ini. Kemarin aja kalau kita cerewet dapat ya itulah gawe. Ya lanjut Pak. Tunggu. Ini Paknya Paknya enggak berharkat ini. Kan kalau di mesin Oh ini ya Pak. tempat cucian tuh agak kalau nggak lebar-lebar mungkin pas dia nyuci beras nyelip-nyelip ke situ numpuk makin banyak saya rasa kayak gitu. Ini belum lagi nih Betul. 27. Bentar Bu Nemi. Apa tuh Mbak? Nah. Kayak pagar yang apa tuh bukan pagar sih yang untuk Udah Bu Nemi. apa tuh kan saringan itu kan ada saringan tuh. Lalu kita berapa kali cerewet saya misal. Arti Quran Surat Fusilat ayat 14 bagian kedua. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka menjawab, jika Tuhan kami menghendaki, sungguh Dia telah menurunkan malaikat, maka sesungguhnya kami orang-orang yang mengingkari dengan apa yang kalian telah diutus dengannya. Arti apa namanya kalau itu kalau ini kan berkata ya, tapi kalau kita lihat terjemahan depan memang menjawab ininya. Selama ini kita tetap artikan tidak menjawab berkata aja. Ya, berkata aja. Ini berkata aja ya. Berkata koma tanda petik. Nah, isi perkataan itu harus dalam tanda petik. Setiap ada kata qalu, kul, tanda petik harus ada tanda petik. Nah, jikanya harus besar. Dekatkan ke tanda petiknya. Jika Tuhan kami menghendaki ya. Niscaya ini ganti dengan sungguhnya ganti dengan niscaya. Niscaya dia itu kan dia Allah besar. Besar jadinya. Niscaya dia besar ya, niscaya dia setelahnya dihilangkan. Dia menurunkan para tadi kan malaikatu kan para malaikat. Para malaikatnya tambahkan nya. Para malaikatnya nya besar, strip tambahnya nya besar. Berapa berdiri? Para malaikatnya. Maksudnya mulai inilah. Maka tanda petik enggak? Iya, mulai tunggu tanda petiknya di mana ya? Bentar. Belum ya? Maka sesungguhnya kami baru terakhir. Kan bertahap dulunya kan enggak bertingkat. Ya. Mulai yang ini yang itu. Enggak, yang mulai dari pertama. Berapa ya? Kira berapa tahun yang lalu lah. 15 tahun yang lalu ya. Coba di akhir nanti. Maka sesungguhnya kami adalah, tambahkan ya. Maka sesungguhnya kami adalah, usah pakai ini. Enggak. Sesungguhnya kami adalah, komanya dihilangkan. Kami adalah orang-orang yang mengingkari. Orang kafir itu kan orang-orang yang mengingkari nikmat Allah kan. Ya, adalah orang-orang yang mengingkari terhadap
Jadi dengannya apa? Bi itu bisa diartikan terhadap. Oh, Jadi dengannya hilang. Ya terhadap nanti aja Bu. dalam kurung ya. Kok minum dulu. Dalam kurungnya wahyu yang tadi apa yang tadi itu kan. Nah, apa yang itu apanya itu wahyu. Terhadap dalam kurung wahyu, wahyu apanya dihilangkan wahyu. Ramadhani ini Nah, apanya dihilangkan? itu sekarang kuliah Bu ya. Yangnya benar betul. Wahyu yang gitu. Yang yangnya dipakai. Karena kata wahyu kan tidak ada di dalam ini. S2 sekarang ya Bu. Dia menggantikan kata apa, makanya dibikin dalam kurung aja. Mengingkari terhadap wahyu yang kalian diutus. Setelahnya dihilangkan. Kalian diutus. Itu sudah pindah tuh. Ya sudah saya bikin pindah. Dalam kurung ya. Nyanya itu dihilangkan. Nyanya hilang. Keluarga pindah. Diutus untuk menyampaikannya. Diutus dengannya juga hilang itu. Untuk menyampaikannya. Balas kurung. Untuk itu apanya? Ibu dan bapak nggak ada keluhan kesehatan kan? Berarti bi yang bihi ya itu kita artikan untuk, tapi di ini tetap aja lah dengan nggak apa-apa di penggalannya. Udah. Bensinnya tinggi ya guys. Yang baca NLD. Coba Mereka berkata, jika Tuhan kami menghendaki, niscaya Dia menurunkan para malaikatnya, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkari terhadap wahyu yang kalian diutus untuk menyampaikannya. Ya. 110 pernah. Nah, kan tidak pas kalau kita masukkan ini kalimat jawab syarat ya. Setelah maka ini tak nyambung dia kan. Dia kalimat bersyarat itu misalnya contohnya gini. Misalnya Nirti mau ke Jakarta gitu ya sekarang. Seandainya saya punya uang, saya akan ke Jakarta dengan pesawat sekarang misalnya kan. Nah, kalau terpenuhi Bu Elti punya uang sekarang, Bu Elti sampai ke Jakarta. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau tidak terpenuhi, tidak akan sampai gitu. Kurang tidur bisa. Jadi ada syarat pernyataan yang pertama dipenuhi dulu, baru bisa yang kedua terlaksana gitu. Tahun terakhir nih lah, saya tahu kok Itu maksudnya. Nah, sekarang pernyataan yang pertamanya jika apa tadi? Jika Dia menghendaki kan, jika Tuhan kami menghendaki gitu ya. Nah, itu pernyataan pertama. Kalau Allah menghendaki, Dia akan menurunkan para malaikatnya gitu kan. Kalau Allah kehendaki, kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak bakalan menurunkan para malaikatnya gitu maksudnya. Paham ya? Untuk memahami bahwa kalimat bersyarat itu yang dimana letaknya jawab syaratnya gitu. Kita ajukan aja pertanyaannya. Kalau ini ada fa berarti sudah kalimat jawab syarat. Tidak selalu fa. Fa memang huruf salah satu huruf jawab syarat. Nah, fa gitu ya. Mungkin satu-satunya huruf jawab syarat fa itu ya. Rasanya fa aja. Cuma kalau saya kebanyakan makan apa ya. Tapi tidak semua fa itu huruf jawab syarat gitu. Masuk nggak dia dengan konteksnya? Iya ya. Itu tadi. Terima kasih Rida atas ilmunya. Kasih udah kurang. Saya sering masak udang. Baca Rida. Udah selesai ya, udah ya. Arti keseluruhan lagi ya. Arti keseluruhan. Arti keseluruhan Quran surat sesuaikan aja dengan yang tadi. 14. Kopi dulu Bu Nemi yang tadi Bu Nemi. Ini udah. Oh udah. Udah Bu Nemi gabung. Udah. Oh sip. Baca-baca Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izja'atkumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah. Qalu law sya'a rabbuna la anzala malaikah
juta. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Kalau saya masih Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Mereka berkata, jika Tuhan kami menghendaki, niscaya Dia menurunkan para malaikatnya, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkari terhadap apa yang kalian telah terhadap wahyu yang kalian diutus untuk menyampaikannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ida, Nemi, semuanya ibu-ibu yang telah memberikan masukan dan saran. Mudah-mudahan bisa untuk kebaikan, ya bagi ilmu bagi kita Bu Linda, semua. Bu Linda. Kita tutup lagi Bu Linda. Jutaan adalah Ya. Nah, Tapi untuk semua Ya. ya, Bu, mengcover semua maksudnya. Demikianlah tadi Bukan uraian juga surat untuk kebutuhan Al-Fussilat bayar ayat 14 listrik, terus bayar yang telah bayar kita listrik berapa sih? bahas bersama Bu Rida, yang banyak ilmu yang telah kita 800 dapatkan. itu Terima kasih Bu Rida ampere atau atas 2 ampere? masukannya. Mudah-mudahan kita selalu 1 ampere sehat yang walafiat angka 5 dan selalu inilah bersama kalau dalam kajian. daya berapa, Bu? Di rumah ini? Baik. 2.200. Berakhiri kita ucapkan Harganya dengan 2.200 alhamdulillah. ya, Bu? Atau Tapi yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. ya itu 2.200 yang di kantor Dan doa kafaratul majelis. Ya. yang di kantor itu Allah. kan jadi satu dengan kosan. Allahumma Kantor itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Linda. Ibu Rita, Pak Elmi. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. Elmi. Mohon maaf Terima ya, kasih Rida. ada yang kurang pas. Semuanya. Kita besok Uni ada yang enggak sesuai bisa aja ya. Kita kan Rida juga dalam tahap belajar ini kan. Ya. Tapi udah mantap tuh. Iya, Rida mah udah bisa udah guru ya. Jauh beda sama Wak. Terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum. Sama-sama kasih semuanya, Bapak Assalamualaikum. Ibu semuanya, Rinda, Bu Ya. Ida, Mudah-mudahan Uni latihan dia pun bisa minggu depan, Ida. minggu depan. Iya, karena ada KPK Surabaya rencana hari Minggu. Oh, hari Minggu nggak bisa. Hari Minggu baru berangkat dari Surabaya ke Semarang. Oh gitu. Berarti hari Senin, Selasanya ya. Iya. Oke. Di KMP. Itu duo. Selasa bisa, Rida. Hari Selasa. Soalnya kan ayat masih lama sana ya kan. Ya, Ini kan dek minta bilo latihan kan. Banyak-banyak salamnya bisa dirubah kan. Iya. Boleh. Kalau ada waktu rancak diulang Uni. Ya, diulang salah ya. Uni ulang. Lambek-lambek sih Uni menulis. Kadang kan ada ketinggalan tanwin gitu kan. Iya. Ketinggalan tasdid, ketinggalan nak bendera gitu. Pelan-pelan aja lihat di ayatnya. Ini ulang sesadunya benda. Kalau menulis ayat tulis di karate putih ya. Kalau nio supaya lurusnya garisnya di pensil aja. Lebih berhasilnya kan? Iya. Ya sudah. Izin dulu. Oke. Assalamualaikum. Saya izin ya, kita keluar. Ya. Meski sadanya Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin. Insyaallah, Rida.